Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? IMTV 30 menit edisi Jumat 12 Maret 2021 kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Firdausi Nuzula, berikut IMTV 30 menit selengkapnya. Aksi tolak hasil Kongres luar biasa KLB digelar Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kudus. Penolakan KLB ini diwarnai dengan aksi cap jempol darah yang bermakna DPC Demokrat Kudus siap mendukung AHY sampai titik darah penghabisan. Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kudus menyatakan sikap menolak keras hasil Kongres luar biasa KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang beberapa waktu lalu. DPC Partai Demokrat Kudus meyakini bahwa Kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan pada tahun 2020 dianggap sudah sah. Ketua DPC Partai Demokrat Edi Kurniawan menyampaikan, hingga saat ini pihaknya tetap menunggu instruksi sesuai Rakorda Jateng baru-baru ini. Kongres luar biasa KLB dianggap ilegal dan tidak sesuai dengan ADART. Pihaknya secara tegas menolak hasil tersebut. Bentuk komitmen jadi Kongres yang sudah dilakukan Demokrat tahun 2020 ini ada hasil yang sah. Jadi kalau ini KLB tiba-tiba disahkan oleh pemerintah, kita akan melawan sampai di daerah penghabisan. Karena aturan sudah mulai dilanggar semua ini. Harusnya nggak kita aja yang marahin. Praktisi-praktisi hukum juga harusnya marah juga. Ditambahkannya, pihaknya juga mendesak kepada anggota fraksi Partai Demokrat dimanapun berada untuk menyatakan sikap setia kepada Demokrat AHY. Ia menegaskan apabila Kongres luar biasa yang diajukan ke Kemenkumham dinyatakan sah, maka DPC Demokrat Kabupaten Kudus siap melawan hingga titik darah penghabisan. Dari Kabupaten Kudus, Iyadi, IMTV Jateng melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menyatakan akan melawan hasil Kongres luar biasa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat. Pasca Kongres luar biasa KLB, Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu membuat internal Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY merapatkan barisan, termasuk di Dewan Pimpinan Daerah DPD Jateng dan Dewan Pimpinan Cabang DPC di Kabupaten Kota. Mereka menyatakan sikap tetap loyal dengan kepemimpinan AHY. Pasca KLB, Partai Demokrat pimpinan AHY melakukan perlawanan sesuai dengan jalur hukum yang semestinya. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jateng, Kartina Sukawati. Pihaknya akan semaksimal mungkin melakukan perlawanan sesuai dengan instruksi dari DPP Partai Demokrat. PLT Sekjen DPD Partai Demokrat Jateng ini juga menegaskan jika di internal partai masih solid walaupun digoyang dengan KLB abal-abal. Polemik yang terjadi harus dihadapi dengan kepala dingin sehingga program Partai Demokrat untuk sosial kemasyarakatan tetap berjalan. Dan kami telah lurus kepada Ketum AHY. Jadi apapun akan kami lakukan selaku anggota Dewan. Apapun perintah dari Ketum akan kami lakukan. Berarti perintah dari pusat tetap melawan apapun yang terjadi. Iya. Jadi sudah dari perintah dari pusat, semula kita defensif ya, sabar, kemudian kita lihat gitu. Tapi sekarang sudah keterlaluan sehingga instruksi dari pusat adalah kita melawan. Tentu saja melawannya bukan dengan anarki, tetapi dengan melawan secara sesuai aturan-aturan yang berlaku atau norma-norma yang ada di tempat kita. Dengan adanya polemik ini kita harus bisa membagi waktu, membagi pemikiran. Jangan sampai polemik ini mengganggu program-program baik untuk masyarakat maupun sosial. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Warno IMTV melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, Satgas TMMD ke-110 meminta seluruh unsur yang terlibat agar saling mengingatkan terkait kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan saat beraktivitas. Karena pelaksanaan TMMD kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengancam. Kembali lakukan monitoring kegiatan di lokasi TMMD dan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto meminta kepada para danki maupun danton serta anggota Satgas untuk saling mengingatkan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Di depan danki serta para danton dan babinsa, Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto mengingatkan pelaksanaan TMMD kali ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga semua pihak wajib waspada untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Kumpulkan, ya yang rancang kumpul sini, kita lari sebentar Pak. Nyanyi, gitu. Terus yang siang-siang menambah imun. Pakai lari-lari ini. Kalau ada apa? Ya, inovasi itu supaya harus inovasi itu. Setelah melakukan monitoring di Poskotis bersama Danki dan para danton, dan Satgas pantau langsung pengerjaan program sasaran fisik dengan dipandu Babinsa Desa Ngerancang. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan. Percayakan produksi iklan, filler, sosialisasi program, event, publikasi kantor, dan instansi pemerintah di IMTV Semarang. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Mungkin bisa berdiri? Iya, mbaknya berdiri, saya tak lesehan. Ya. Aduh, gemes. Sama Mr. Mick di program terbarunya IMTV Semarang, Pokoknya Nyanyi. Mure ngomongane sengah, kudu tak mbok bojoku pancen galah. Bawa uang terus juga yang masih punya uang di sana segera dilunasi ya. Tetap nonton terus Pokoknya Nyanyi di IMTV Semarang channel 50. Dadah. Kak, ke belakang dulu ya bro. Vaksinasi COVID-19. Aduh, bukan vaksinasi. Jadi buka. Kendala sistem pembelajaran daring adalah perlunya pendamping yang mampu membantu pemahaman anak. Sementara tak semua orang tua mampu mendampingi putranya. Prihatin dengan hal itu, Satgas sambangi rumah warga untuk membantu pembelajaran.
Pandemi corona menyebabkan siswa harus belajar jarak jauh dengan didampingi orang tua mereka. Sayangnya, tak semua orang tua mampu untuk mendampingi belajar anak karena berbagai kesibukan. Guna membantu anak-anak desa Jatimulyo bisa memahami mata pelajaran, Satgas TMMD datangi rumah warga untuk membantu belajar anak. Salah satu siswa kelas 2 SD yang didatangi Satgas TMMD tampak bahagia saat Satgas membantu mengerjakan tugas sekolah mereka. Sambil bercanda, anak pun dapat memahami materi pelajaran sekolah. Tadi belajar bersama TNI ya, Dek? Gimana? Senang enggak? Senang. Diajari apa tadi? Diajari Mengisi pelajaran. Tentang pelajaran apa, Dek? Tentang pelajaran seni tupa. Berkunjung ke rumah Bapak Gusmianto. Di sini ngapain? Di sini Komso sekalian ikut mengajari belajar anaknya yang bernama Ubaid kelas 2 SD. Kenapa dilakukan pembelajaran di rumah? Karena selama pandemi Covid, kebanyakan metode belajar yang dilakukan adalah daring. Jadi mereka dapat tugas dari sekolahan melalui HP orang tuanya. Gimana antusias siswa? Antusias siswa sangat senang sekali karena baru pertama kali belajar bersama tentara. Kendala pandemi yang berlangsung setahun lebih membuat anak-anak semakin rindu untuk bertatap muka dengan para guru mereka. Namun, apa yang menjadi ketentuan tetap harus diindahkan agar pandemi bisa segera berakhir. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan. Dengan niatan membantu mensejahterakan warga, Satgas TMMD membantu menjualkan produk tanah liat warga melalui online. Produk yang sudah divideokan untuk kemudian diupload dan dipromosikan melalui media sosial. Kondisi pandemi diakui dampaknya terus melemahkan perekonomian warga. Hal itu juga terjadi pada pengusaha kerajinan tanah liat milik Mbah Laminten, warga Jatimulyo ini. Dagangan miliknya tampak bertumpuk di sebagian rumah akibat sulitnya pemasaran produk kerajinan miliknya. Melihat kondisi tersebut, Satgas TMMD terketuk untuk membantu memasarkannya. Seiring perkembangan zaman, TNI membantu mempromosikan produk Mbah Laminten dengan cara online. Dari berbagai jenis gerabah yang dihasilkan lalu divideokan kemudian diupload melalui media sosial. Ditambahkannya, Serma Junaidi dalam melampirkan video di online akan disertai caption lengkap alamat produksi, dengan harapan peminat produk tanah liat bisa mendatangi lokasi produksi. Mbah Laminten ini punya kerajinan yang sangat unik. Nah, saya sebagai Bapak TNI ingin mengetahui sebagaimana jauh untuk pemasaran termasuk pembuatan. Ini Mbah Laminten ini masih kesulitan. Rencananya gimana, Dan? Nah, rencana ini mungkin hati saya terketuk melihat kerajinan Mbak ini. Mungkin saya mau memasukkan ke online biar nanti akan tersebar gitu. Jadi bisa terpopuler. Berarti nanti caranya dengan mengambil foto atau gimana, Dan? Betul, ini saya sorting, saya foto. Nah, termasuk Mbak ini nanti saya cari alamat, nanti saya masukkan online seperti itu. Jadi nanti Mbah ini bisa menjadi lebih sejahtera lagi kehidupannya. Biasanya untuk satu gentong berapa itu? Hanya 5.000. Satu gentong hanya 5.000. Itu pun butuh 2 hari. Nah, inilah hati saya terketuk sebagai TNI. Terketuk melihat kok kelihatannya sengsara betul, hanya cuma cari uang 5.000 2 hari. Itu pun masih sulit mencari tanah di hutan. Harapannya dengan pemasaran online gimana? Nah, dengan harapan seperti saya memasarkan online, nanti kehidupan Mbah Laminten ini akan lebih sejahtera. Demikian. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Salah satunya usaha peternakan, yakni penggemukan kambing yang dilakukan warga Jatimulyo, Tambarejo. Hanya dalam waktu 3 bulan, ia bisa mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Usaha penggemukan kambing yang dipilih Sulastri, salah satu warga Jatimulyo, bisa jadi alternatif usaha yang layak dicoba.
Sebab dengan usaha penggemukan kambing yang Sulastri geluti, ia mampu meraup untung hingga jutaan rupiah. Apalagi di Desa Jatimulyo, warga tak kesulitan untuk mendapatkan pakan kambing. Kambing yang dipilih adalah kambing jenis Etawa yang memiliki badan besar dan telinga panjang. Menurutnya, tingkat kesulitan dalam penggemukan kambing nyaris tidak ada, sebab selain mudah dalam mencari pakan, kambing jenis Etawa cepat alami pertumbuhan. Dalam 3 bulan, satu kambing mampu memberikan keuntungan hingga Rp700.000. Kunjung ke tempat Bu Sulastri ingin belajar peternakan kambing Etawa. Dari luar daerah sini, dia urus. Habis itu kalau umpamanya sudah musim untuk dijual, dia jual. Keuntungannya sekitar 50%. Kalau totalitas sangat menguntungkan ya? Sangat menguntungkan. Untuk saat ini berapa kambing yang diternak oleh Bu Sulastri? Sementara 4 kambing, soalnya Bu Sulastri baru mencoba usaha ini. Ya, harapannya nih? Harapannya kalau setelah Bu Sulastri dinyatakan sukses, harapannya masyarakat sini untuk mengikuti jejak Bu Sulastri untuk memelihara kambing Etawa. Karena di sini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk pakan. Sudah hampir 1 tahun ini. Gimana prospeknya? Sudah pernah jual? Pernah satu kali. Keuntungannya sampai berapa Bu untuk satu kambing? Satu kambing 2 belinya 2.700.000. Kita jual 4.600.000. 3.600.000. Tapi belum besar itu. Oh, baru sekitar berapa bulan? Saya baru ngopeni 3 bulan. Oh, iya. Keuntungannya berarti lumayan ya Bu? Iya. Dari usaha yang ia geluti selama 2 tahun tersebut, Sulastri mendapatkan keuntungan lumayan saat penjualan. Namun keuntungan paling tinggi terjadi saat kurban tiba. Dari Bojonegoro, Rubadi, IMTV melaporkan. Percayakan produksi pembuatan iklan, filler, sosialisasi program, event, publikasi kantor, dan instansi pemerintahan di IMTV Semarang. IMTV 30 menit akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Sampokong, the one and only Sampokong. This building was made in the 14th century by Cheng Ho, which is really cool, and we're about to explore it right now, so wait for it. And by the way, this is the oldest temple in Semarang, which also known as the Gedung Batu. So guys, sesuai yang udah aku janjiin tadi, di belakang aku sekarang ada pertunjukan Wushu, which is a martial arts traditionally from Chinese. Itu bagus banget buat self defense. So you guys wanna learn Wushu, it's really good for you. Pokoknya tetap di MTV bersama Reva Boston di jalan-jalan. Puluhan pengurus DPD dan DPC Papri serta seniman musik Kota Salatiga turut memperingati Hari Musik Nasional ke-8 tahun 2021 di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, Wali Kota Salatiga memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan legenda musik. Puluhan pengurus DPD dan DPC Papri serta perwakilan seniman pelaku musik memeriahkan peringatan Hari Musik Nasional ke-8 tahun 2021 di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Papri Jawa Tengah,
Wali Kota Salatiga, dan Kepala Dinas terkait Pemkot Salatiga. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPD Papri Jawa Tengah Valentino Was mengajak pelaku musik di Salatiga untuk berperan dalam pembangunan kota Salatiga melalui musik. Sementara itu, di tengah kondisi pandemi COVID-19, musisi dinilai sudah banyak berperan di berbagai bidang melalui karya-karya nyata dalam pembangunan bangsa, khususnya pengembangan di wilayah kota Salatiga. Pada peringatan Hari Musik Nasional ke-8 ini juga memberikan penghargaan kepada insan musik dan legenda musik di Salatiga. Penghargaan ini sebagai apresiasi kepada karya dari para insan musik Salatiga yang telah berkontribusi dalam pembangunan melalui jalur musik. Hingga saat ini sudah hampir 1 tahun, kondisi pandemi tersebut masih sangat mengganggu terhadap keberadaan kita semuanya, termasuk para pelaku musik seni yang ada di kota Salatiga. Dan tentunya dengan pemberlakuan PPKM, kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan, harapannya aktivitas para pelaku seni musik bisa beraktivitas tetap dengan kondisi pandemi ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah bisa kita keluarkan gugatan surat rekomendasi atau izin untuk para pelaku seni bisa beraktivitas pada saat melaksanakan perform atau mendapatkan job baik di lapangan, kemudian di indoor ataupun di tempat-tempat yang diperbolehkan. Seluk-beluk musik dangdut Jawa Tengah sampai ke akar-akarnya, jadi memang harus Hari Musik ini memang luar biasa. Harus kita peringati karena ini mempersatukan bangsa untuk Indonesia. Karena dari yang kecil, musik-musik di daerah-daerah di pelosok, hampir 80% dangdut menguasai musik khas Salatiga, semua lini ya, semua lini. Tiga ya, Kota Salatiga memberikan dedikasi kepada para pemusik, ada pencipta lagu dan sebagainya, karena telah memajukan Kota Salatiga, sehingga ke depan itu mereka lebih bersemangat lagi. Sudah berjuang untuk Kota Salatiga, sekarang kita memberikan penghargaan yang mana Bapak Ketua kita, Bapak Valentino Haribowo, itu sudah menyampaikan kepada Pak Wali Kota sehingga ini dilaksanakan acara demikian. Dari Kota Salatiga, Andi Kusuma, IMTV melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam IMTV 30 menit edisi sore hari ini. Saya Firdausi Nuzula beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.